Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, nama kakak Feni Nur Lelasari dari Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Purworejo. Bagaimana nih kabarnya kalian? Semoga sehat selalu dan serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kakak akan menyampaikan materi dengan PowerPoint interaktif untuk kelas 4, tema 7, subtema 1, 2, dan 3. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fama. Amin. Mari kita lanjut ke materi. Selamat belajar semua adik-adik. Halo adik-adik, nama kakak Feni Nur Lelasari dengan NIM 202180010 dari Prodi PGSD kelas 3A Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini kakak akan menyampaikan materi pendidikan IPA untuk kelas 4, tema 7, indahnya keberagaman di negeriku. Yuk kita mulai. Yang pertama ada menu utama. Terdapat kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator, tujuan pembelajaran, subtema 1, subtema 2, subtema 3, kuis, profil, dan daftar pustaka. Sebelum ke materi, kita lihat dulu yuk kompetensi inti yang ada di kelas 4, tema 7. Yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat-tempat bermain. Yang terakhir, menjalankan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya estetis dan gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak berani dan berakhlak mulia. Selanjutnya kita lihat kompetensi dasar dan indikatornya. Kompetensi dasar 3.3 mengidentifikasikan macam-macam gaya, antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. 4.3 mendemonstrasikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, dan gaya gesekan. Indikatornya 3.3.1 peserta didik mampu menjelaskan apa pengertian dari gaya. 4.3.1 peserta didik melakukan percobaan gaya otot pada benda-benda di kelas. 3.3.1 peserta didik dapat menjelaskan penyebab alat-alat elektronik dapat digunakan sesuai fungsinya. 4.3.1 peserta didik dapat menyebutkan perubahan energi listrik pada alat-alat elektronik. 4.3.2 peserta didik dapat mendemonstrasikan gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari. 3.3.1 peserta didik mampu menjelaskan tentang gaya magnet. 4.3.2 peserta didik mampu menjelaskan tentang gaya gravitasi. Selanjutnya kita lihat tujuan pembelajaran pada kelas 4 tema 7. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya dengan tepat. Setelah melakukan pengamatan dan diskusi, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya otot dan pengaruhnya terhadap benda dengan tepat. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengenal contoh-contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan manfaat gaya listrik dengan benar.
Setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan pengetahuan baru tentang listrik statis dan listrik dinamis dengan rinci. Setelah menuliskan, siswa dapat membedakan pengertian listrik statis dan listrik dinamis dengan bahasanya sendiri. Setelah mencermati gambar alat-alat elektronik, siswa mampu menjelaskan penyebab alat-alat elektronik dapat digunakan dengan fungsinya dengan tepat. Setelah melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan tentang gaya magnet dengan tepat. Setelah melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan tentang gaya gravitasi dengan tepat. Setelah melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan hubungan antara tekstur permukaan benda dengan gaya gesek dengan tepat. Setelah berdiskusi kelompok, siswa mampu menjelaskan manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Selanjutnya kita masuk ke materi yuk. Materi subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, gaya dan gerak. Terdapat gambar bedi kuda, pedati sapi, dan pedati kerbau. Apa yang terjadi jika kuda dan kerbau menarik bedi dan pedati tersebut? Ya, bedi dan pedati tersebut akan berjalan sesuai arah kuda dan kerbau itu berjalan. Terdapat gambar seseorang anak yang sedang mendorong meja. Meja tersebut akan berpindah posisi semula. Aktivitas terhadap anak yang sedang mendorong meja hingga bergeser disebut gaya. Yang kedua ada aktivitas seseorang yang sedang meremas kertas. Kertas akan berubah bentuk bulatan kecil. Aktivitas yang dilakukan sehingga bentuknya berubah disebut gaya. Yang ketiga terdapat seseorang anak yang sedang menggendong tas. Tas tersebut akan berpindah posisi sesuai orang yang sedang berjalan. Aktivitas yang dilakukan terhadap tas sekolah disebut dengan gaya. Definisi gaya yaitu gaya merupakan dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Gaya dapat merubah bentuk benda, kecepatan benda, dan pergerakan benda. Benda yang berada di dalam air akan mendapatkan gaya angkat dari air, sehingga benda dapat mengapung, melayang, dan tenggelam. Alat untuk mengukur gaya disebut dinamometer. Pengaruh gaya pada benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gaya dapat merubah bentuk benda, contohnya pada membuat vas dari tanah liat, memecahkan celengan dari tanah liat. Yang terakhir, meremas kertas. Yang kedua, gaya dapat mengubah arah gerak benda dan kecepatan benda, contohnya menendang bola, membelokkan stang sepeda, dan menyentil kelereng. Macam-macam gaya. Yang pertama, gaya otot. Gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau hewan. Yang kedua, gaya pegas. Gaya yang timbul akibat adanya dorongan atau tarikan benda-benda elastis. Yang ketiga, gaya listrik. Gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik. Yang keempat, gaya magnet. Gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari benda-benda magnet. Yang kelima, gaya gravitasi, gaya tarik yang dialami suatu benda ke arah pusat bumi. Yang terakhir, gaya gesek, gaya yang ditimbulkan akibat permukaan dua benda saling bersentuhan. Pengaruh gaya otot. Yang pertama, memberikan percepatan pada benda diam. Gaya otot dapat memberikan percepatan pada benda diam. Suatu benda dalam keadaan diam di lantai saat kita tendang menggunakan gaya otot akan melesat dalam kecepatan yang sesuai dengan kekuatan yang diberikan. Yang kedua, mengubah kecepatan benda. Gaya otot dapat mengubah kecepatan benda yang bergerak. Contohnya, saat kita bermain bola, kemudian kita menendang bola dengan kecepatan 20 meter per sekon, tetapi kamu merasa bola terlalu pelan.
Yang ketiga, menghentikan percepatan benda. Jika kita dapat memberikan percepatan, maka kita juga dapat menghentikan percepatan pada benda. Contohnya pada bola yang ditendang, kemudian ditangkap dengan tangan kiper. Yang terakhir, mengubah arah gerak benda. Gaya otot dapat mengubah arah benda yang bergerak. Contohnya, bola yang dihadang oleh lawan menyebabkan arah bola tersebut berbalik arah kembali ke kiper. Pemanfaatan gaya otot dan gaya pegas dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari yaitu melakukan permainan tarik tambang dan menggendong, membuat kerajinan dari tanah liat. Yang kedua, contoh pemanfaatan gaya pegas dalam kehidupan sehari-hari yaitu penggunaan ketapel dan bujur panah melompat di atas trampolin. Selanjutnya kita lanjut untuk materi pada subtema 2 yaitu indahnya keragaman budaya negeriku. Definisi gaya listrik. Gaya listrik merupakan gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Listrik memiliki dua jenis muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Dua benda yang bermuatan listrik sejenis jika didekatkan akan tolak-menolak, sedangkan dua benda yang bermuatan listrik tidak sejenis jika didekatkan akan tarik-menarik. Manfaat gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, untuk penerangan. Listrik membuat kita dalam mudah menyalakan lampu saat keadaan gelap. Listrik membuat manusia bisa beraktivitas di malam hari. Yang kedua, untuk menyalakan alat elektronik. Tanpa adanya listrik, alat-alat elektronik tidak akan bisa menyala. Contohnya alat elektronik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu televisi, kulkas, komputer, setrika, kipas angin, microwave, dan lain-lain. Yang terakhir, penggunaan baterai. Baterai merupakan penyimpanan listrik yang dapat digunakan sampai daya listrik di dalamnya habis. Pemanfaatan baterai dapat dijumpai di ponsel, laptop, dan arloji. Definisi listrik statis. Listrik statis merupakan muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalir. Hal ini dikarenakan muatan negatif tidak bergerak dalam benda tersebut. Listrik statis akan hilang jika kedua benda tersebut memiliki muatan yang sama. Oleh karena itu, kemunculan listrik statis hanya terjadi sementara. Contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saat menyisir rambut tanpa disadari, terkadang rambut akan terbawa berdiri sendiri beriringan dengan gerak sisir. Hal tersebut terjadi karena adanya interaksi muatan antar sisir dengan rambut. Yang kedua, penggaris yang digosok-gosokkan ke rambut atau tangan kering akan menarik potongan kertas kecil, debu yang tertempel pada layar TV. Kain sutra yang digosok-gosokkan dengan batang kaca akan terjadi reaksi tarik-menarik antara dua benda tersebut. Definisi listrik dinamis. Listrik dinamis merupakan muatan listrik yang dapat mengalir. Energi listrik bergerak dari kutub positif menuju kutub negatif. Jika kutub positif dan kutub negatif dihubungkan dengan kabel, maka akan terjadi aliran listrik dinamis. Listrik akan dihentikan jika penghubung antara kutub diputus menggunakan saklar. Contoh listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebuah laptop bisa menyala dan berfungsi karena di dalam laptop terdapat baterai. Aliran elektron dari baterai berpindah ke laptop. Aliran elektron ini akan berhenti mengalir sampai baterai laptop habis terpakai dan akhirnya laptop tidak berfungsi. Yang kedua, lampu yang dihubungkan ke baterai dengan kawat penghantar.
Hal ini menyebabkan munculnya aliran elektron dari baterai berpindah ke lampu melalui kawat penghantar dan menyebabkan lampu menyala terang. Yang ketiga, bel listrik yang dihubungkan ke baterai juga dengan kawat penghantar. Munculnya aliran elektron dari baterai berpindah ke bel melewati kawat penghantar dapat menyebabkan bel listrik berbunyi. Dari contoh-contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa listrik dinamis adalah akibat dari elektron yang mengalir atau bergerak, karena benda-benda elektronik dapat hanya bisa dinyalakan dengan adanya elektron. Perbedaan listrik statis dan listrik dinamis. Yang pertama, listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau diam dan perpindahan arusnya terbatas. Sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang bergerak atau mengalir. Yang kedua, listrik statis dihasilkan dari gesekan benda, sedangkan listrik dinamis dihasilkan dari sumber listrik atau pembangkit listrik. Yang ketiga, listrik statis tidak bisa dialirkan dalam suatu rangkaian, sedangkan listrik dinamis bisa mengaliri dalam suatu rangkaian listrik. Contoh perubahan energi listrik. Yang pertama, energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya pada blender. Jika blender dinyalakan, energi yang masuk ke blender akan diubah menjadi energi gerak. Yang kedua, energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya bel listrik. Jika kabel listrik dihubungkan ke sumber listrik, maka energi listrik akan masuk dan diubah menjadi energi bunyi. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya pada lampu. Jika saklar lampu ditekan, maka energi listrik yang masuk ke lampu akan diubah menjadi energi cahaya. Yang keempat, energi listrik menjadi energi panas. Contohnya pada pemanggangan roti. Jika tombol pada pemanggangan roti yang ditekan, energi listrik akan memanaskan elemen pemanas pada pemanggang roti. Yang terakhir, energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Contohnya pada televisi. Jika tombol power televisi ditekan, energi listrik akan masuk ke dalam televisi dan diubah menjadi energi cahaya dan energi bunyi. Kemudian kita masuk untuk subtema 3, yaitu indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Definisi gaya magnet. Gaya ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari benda magnet. Gaya yang dihasilkan ketika dua magnet atau lebih saling berinteraksi. Magnet mempunyai kemampuan menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Sebuah magnet mempunyai dua ujung berlawanan. Jika dua magnet didekatkan pada kutub yang sama, maka magnet akan tolak-menolak. Sebaliknya, jika dua magnet didekatkan pada kutub yang berbeda, maka magnet akan tarik-menarik. Sifat gaya magnet. Yang pertama, memiliki medan magnet. Gaya magnet memiliki medan magnet, yaitu daerah sekitar sumber magnet yang masih terpengaruhi gaya magnet. Kekuatan gaya magnet pada medan magnet tidaklah sama. Semakin ke tepi medan magnet, gaya semakin lemah. Yang kedua, dapat menembus benda. Gaya magnet dapat menembus benda non-magnetis meski terhalang oleh benda lain. Dengan demikian, pengaruh magnet akan hilang jika penghalang terlalu tebal. Yang ketiga, memiliki gaya tolak dan gaya tarik. Magnet terdiri dari dua kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan. Jika kutub yang sama didekatkan akan saling tolak-menolak. Dan jika kutub berbeda yang didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Contoh pemanfaatan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, pembuatan kompas. Pada kompas terpasang sebuah magnet berbentuk jarum. Jika diletakkan mendatar, jarum kompas akan selalu menunjuk arah utara dan selatan. Yang kedua, magnet pada pintu kulkas. Penggunaan magnet pada pintu kulkas yang membantu membuat pintu dan badan kulkas menempel atau tertutup rapat.
Yang terakhir, penggunaan magnet pada bel listrik, di mana arus listrik yang mengalir membuat besi dalam bel menghasilkan gaya magnet. Definisi gaya gravitasi. Gaya tarik yang dialami suatu benda ke arah pusat bumi. Apa yang terjadi setelah koin dilemparkan ke atas? Ya, koin tersebut akan jatuh ke tanah. Kemudian, apa yang terjadi pada apel yang jatuh dari pohonnya? Apel tersebut akan jatuh ke arah pusat bumi. Berdasarkan kedua peristiwa tersebut, maka dapat kita lihat bahwa kedua peristiwa tersebut dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Jika tidak ada gaya gravitasi, semua benda yang dilemparkan ke atas akan mudah hilang karena melayang di angkasa. Oleh karena itu, gaya gravitasi sangat bermanfaat karena dapat menahan benda-benda agar tetap berada di bumi. Definisi gaya gesek. Gaya yang ditimbulkan akibat permukaan dua benda saling bersentuhan dan bergesekan berlawanan arah. Kekerasan dan kelicinan permukaan benda mempengaruhi nilai gaya gesek yang dihasilkan. Gaya gesek merupakan gaya berlawanan arah yang dihasilkan oleh suatu benda ke benda lain. Sifat gaya gesek. Yang pertama, arah gaya gesek selalu berlawanan arah dengan gaya luar yang menggerakkan benda sehingga gaya gesek menghambat gerak benda. Gaya gesek tidak mampu menggerakkan benda. Besar gaya gesek pada kekerasan permukaan dua benda yang bergesekan. Gaya gesek dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis merupakan gaya gesek yang bekerja selama benda tersebut masih diam. Sedangkan gaya gesek kinetis merupakan gaya gesek yang bekerja pada saat benda dalam keadaan bergerak. Kemungkinan terjadi pada benda bergerak di atas permukaan tertentu, yaitu yang pertama, benda yang memiliki permukaan kasar bergerak pada permukaan yang kasar. Contohnya, mendorong balok di atas karpet. Yang kedua, benda yang memiliki permukaan kasar bergerak pada permukaan yang halus. Contohnya, ban sepeda yang bergerak di atas lantai keramik. Yang ketiga, benda yang memiliki permukaan halus yang bergerak pada permukaan kasar. Contohnya adalah balok yang bergerak sewaktu-waktu setelah ditetapkan di atas jalan yang berkerikil. Yang terakhir, benda yang memiliki permukaan halus bergerak pada permukaan yang halus. Contohnya gelas yang menggelinding di atas kaca. Manfaat gaya gesek. Yang pertama, membantu benda bergerak tanpa tergelincir. Seseorang dapat berjalan karena adanya gaya gesekan yang terjadi antara sepatu dengan lantai. Yang kedua, menghentikan gerak benda. Rem yang terdapat pada sepeda, motor, atau mobil digunakan untuk menghentikan gerak. Gesekan antara karet rem dengan pelek membuat laju sepeda, motor, atau mobil akan semakin lambat ketika direm. Yang ketiga, menghasilkan panas. Gaya gesek yang timbul karena kita menggosokkan kedua tangan akan menghasilkan panas untuk menghangatkan badan. Contoh lainnya pada mesin kendaraan dan korek api kayu. Yang terakhir, mengkikis benda. Gaya gesek yang timbul dari amplas terhadap kayu dapat membuat kayu menjadi halus. Kerugian gaya gesek. Yang pertama, menghambat gerak benda yang bergerak selalu ditahan gaya gesekan. Akibat gaya gesekan tersebut, maka gerakan benda menjadi terhambat. Yang kedua, mengkikis permukaan benda yang bergesekan. Dua buah benda yang selalu saling bergesekan, maka permukaannya lama-kelamaan akan terkikis. Jadi, terkikisnya sebuah benda karena sering bergesekan. Ini dia materi yang
kakak sampaikan, sekarang kita kembali ke menu untuk mengerjakan soal kuis yang telah kakak buat. Yang pertama, di bawah ini yang menunjukkan listrik dinamis adalah A. Suatu kumpulan muatan listrik yang mengalir, B. Suatu kumpulan muatan listrik yang menetap, C. Suatu kumpulan muatan listrik yang berkurang, D. Suatu kumpulan muatan listrik yang bertambah. Coba tebak jawaban yang benar adalah ya. Jawaban yang benar adalah yang A. Suatu kumpulan muatan listrik yang mengalir. Coba kita pilih yang B. Ya, ternyata yang B jawabannya salah. Next, untuk soal selanjutnya. Yang kedua, di bawah ini yang merupakan pemanfaatan gaya otot adalah A. Penggunaan parasut ketika terjun payung, B. Penggunaan pelampung ketika berenang, C. Penggunaan kuda pada delman, D. Penggunaan magnet untuk mencari jarum. Coba tebak jawaban yang mana yang benar? Ya, jawaban yang benar adalah yang C. Penggunaan kuda pada delman. Selanjutnya, soal yang ketiga. Manakah yang merupakan penyebab lampu bisa menyala? A. Energi listrik diubah menjadi energi gerak, B. Energi listrik diubah menjadi energi cahaya, C. Energi listrik diubah menjadi energi suara, D. Energi listrik diubah menjadi energi panas. Coba tebak jawaban yang benar adalah ya, jawaban yang benar adalah yang B. Energi listrik diubah menjadi energi cahaya. Soal selanjutnya, yang manakah di bawah ini contoh keseharian dari manfaat gaya gesek? A. Rem sepeda saat jalan turunan, B. Gas motor saat jalan tanjakan, C. Sepatu roda di jalan licin, D. Parasut saat mendarat. Coba tebak jawaban yang benar. Ya, jawaban yang benar adalah yang A. Rem sepeda saat jalan turunan. Ya, sekian kuis dari kakak. Selanjutnya kakak akan menampilkan profil atau biodata diri kakak. Untuk daftar pustakanya kakak ambil dari Berikut materi yang bisa kakak sampaikan dengan PowerPoint interaktif. Apabila ada salah-salah kata, kakak mohon maaf. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kali ini, senantiasa kita mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin, Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Sekian yang bisa kakak sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.